Rina adalah seorang janda muda dengan anak 5 tahun, tinggal di desa kecil di Jawa Barat. Ia ditawari pekerjaan sebagai customer service oleh seorang agen tenaga kerja yang ramah dan meyakinkan. Dijanjikan gaji besar di Kamboja, bebas biaya, dan keberangkatan cepat. Keluarganya sempat curiga, tapi Rina yakin ini jalan keluar dari kemiskinan. Sesampainya di Kamboja, Rina bersama puluhan orang lainnya langsung disekap di sebuah gedung tua. Mereka disita paspornya dan dipaksa bekerja sebagai skama online dalam kondisi mengerikan. Yang membangkang disiksa dan perempuan dilecehkan. Rina mulai mencatat detail tempat, shift pergantian penjaga, dan menghafal celah pelarian. Diam-diam ia mengumpulkan keberanian dan menyusun rencana kabur. Tapi teman sekamarnya, Lina, yang setia, dipukuli sampai tewas karena mencoba memberitahu polisi. Rina hancur, tapi tekadnya makin kuat. Rina menjalin kontak rahasia dengan seorang teknisi Kamboja yang kasihan padanya. Dengan bantuan kartu SIM ilegal, ia mengirim pesan singkat ke kedutaan Indonesia. Tapi jaringan sindikat ini kuat, mereka menyadap komunikasi. Singkat cerita, tibalan waktu Rina melarikan diri, napasnya memburu, dada sesak. Suara sepatu bot menghantam lantai semen bergema di seluruh lorong sempit itu. Lampu neon berkedip samar, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding tua yang lembab. Rina merapat ke tembok, memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan suara napas yang berisik. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya berakhir. Langkah kaki itu semakin dekat. Ia bisa mendengar suara lelaki asing berteriak dalam bahasa Kamboja, cepat dan marah. Di belakangnya, 2 orang bersenjata sedang menyisir lorong demi lorong di dalam bangunan kosong yang dulunya adalah pabrik sepatu. Sekarang, tempat itu menjadi markas salah satu sindikat perdagangan manusia terbesar di Phnom Penh. Dan malam ini, Rina sedang mencoba melakukan hal yang mustahil, kabur dari neraka. Jantungnya berdetak keras. Dalam genggamannya, sebuah obeng kecil dan kartu SIM yang berhasil ia curi dari meja salah satu penjaga. 2 benda itu, entah bagaimana, memberi harapan padanya. Keringat mengalir dari pelipisnya. Ia merunduk di belakang tumpukan peti kayu tua, hanya beberapa meter dari pintu belakang yang sudah ia incar sejak berminggu-minggu lalu. Tapi penjaga lebih banyak dari yang ia perkirakan. Rina tahu jalannya. Selama 2 bulan terakhir, ia mengamati tiap jadwal pergantian shift, arah pandang kamera pengawas, bahkan jenis rokok favorit para penjaga. Semua itu ia catat dalam ingatannya dengan satu tujuan: bebas. Tapi malam ini, semuanya berubah lebih cepat dari rencananya. Salah satu pekerja lain, perempuan muda asal Sulawesi, tertangkap menyembunyikan ponsel. Akibatnya, penjagaan diperketat. Tapi Rina tak punya pilihan. Ia sudah menyiapkan mental untuk malam ini. Entah berhasil atau mati mencoba. Suara gonggongan anjing pecah dari belakang bangunan. Lampu sorot mulai bergerak ke arah pagar besi. Rina tak menunggu lama. Ia menggigit bibir, lalu meluncur keluar dari balik peti. Tubuhnya menyelinap seperti bayangan di tengah lorong yang setengah gelap. Ia meluncur ke samping tangga darurat, memanjat dengan cepat meski lututnya berdarah karena besi tajam. Satu suara tembakan memecah keheningan. Peluru menancap di tembok hanya beberapa sentimeter dari kepala Rina. Ia terjatuh, berguling ke samping, lalu merangkak ke balik kontainer kosong. Suaranya tertahan di tenggorokan, antara ingin menangis atau berteriak. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencabut obeng dari saku dan membuka tutup panel besi di dinding belakang. Itu adalah jalur ventilasi lama yang sudah rusak, tapi cukup besar untuk tubuh kecilnya. 1 kali lagi suara tembakan terdengar. Tapi kali ini, ia sudah masuk ke dalam saluran. Gelap, panas, pengap. Tapi ia terus merangkak. Setiap gerakan terasa seperti menyayat kulitnya. Terdengar suara langkah di atas saluran. Mereka tahu ia masuk ke dalam, tapi belum ada yang bisa mengejarnya ke sini. Beberapa menit kemudian, ia keluar di sebuah parit belakang gedung. Lumpur dan sampah menempel di tubuhnya, tapi ia tak peduli. Ia berlari tanpa alas kaki menuju arah pasar malam yang ia hafal dari satu-satunya celah jendela di tempat ia disekap. Dari kejauhan, terlihat lampu warna-warni dan suara bising keramaian. Tapi saat ia berbelok di gang sempit, tubuhnya ambruk. Darah mengalir dari kakinya yang sobek. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya tak kuat. Dari kejauhan, terdengar suara motor mendekat. Apakah itu penjaga, polisi, atau harapan? Rina menatap ke langit malam yang kelam. Ia berbisik lirih, "Auloh,
Selamatkan aku. Lalu pandangannya menggelap. Cerita belum berakhir. Ini baru permulaan dari pelarian yang sesungguhnya. 3 bulan sebelum malam itu, langit di kampung halaman Rina dipenuhi cahaya jingga senja. Angin sore menyapu dedaunan pohon pisang di halaman rumah sederhana berlantai tanah. Suara ayam berkotek terdengar dari kandang, dan tangisan anak kecil memecah kesunyian. Rina, mengenakan daster lusuh dan kerudung tipis, sedang duduk di atas tikar pandan, memangku anak lelakinya yang demam. Usianya baru 5 tahun, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Sudah 2 hari ia tak bisa membeli obat. Warung dekat rumah bahkan tak lagi memberikan utang. "Ma, lapar," bisik si kecil, nyaris tak terdengar. Rina hanya mampu tersenyum pahit. Air matanya menetes tanpa suara. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat, seakan sedang meminta maaf karena tak bisa memberi lebih. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan proyek 2 tahun lalu, hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba jadi buruh tani, kadang membantu di warung tetangga, tapi uang yang ia kumpulkan selalu habis sebelum akhir bulan. Di saat terdesak itu, datanglah seseorang yang membuka pintu harapan. Namanya Deden, pria parubaya yang dikenal sebagai penyalur kerja luar negeri. Gayanya rapi, mulutnya manis, dan punya cara bicara yang meyakinkan. Ia datang bersama istrinya, menyapa ramah dan mengaku sudah membantu banyak orang sukses kerja ke luar negeri. "Rina, kamu bisa kerja jadi customer service di luar negeri. Gajinya bisa sampai 8 juta sebulan. Tidak perlu ijazah tinggi. Tiket, paspor, semua gratis. Asal niat kerja keras," ujar Deden dengan senyum penuh percaya diri. "Di mana, Pak?" tanya Rina ragu. "Kamboja, tapi kamu jangan takut. Tempatnya aman, di gedung perusahaan. Tidak seperti yang kamu kira. Bahkan kamu bisa video call sama anakmu tiap malam," kata istri Deden, menyambung cepat. Rina memandang anaknya yang terlelap di pangkuannya. Hatinya bergetar. Malam itu, Rina tidak langsung menjawab. Ia rebah di ranjang bambu sambil menatap atap rumahnya yang bocor. Bunyi air hujan menetes dari sela-sela genteng. Dalam keheningan, ia menengadah, berdoa dalam hati. "Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk kami." Paginya, ia mendatangi rumah Deden dan menandatangani formulir yang tak sepenuhnya ia fahami. Ia hanya tahu satu hal, ini satu-satunya peluang yang datang. 2 minggu kemudian, ia berangkat bersama 5 perempuan lainnya, semua dari desa yang berbeda. Mereka tidak banyak bicara di mobil yang membawa mereka ke bandara. Di wajah mereka sama-sama ada harapan dan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Di bandara, mereka dipandu oleh seorang wanita muda berwajah datar, yang hanya memperkenalkan diri sebagai Maya. Tak banyak bicara. Saat ditanya soal kontrak atau tempat tinggal, Maya hanya menjawab singkat, "Nanti sampai sana, semua akan dijelaskan." Tenang saja, pesawat lepas landas, meninggalkan langit Jakarta menuju Phnom Penh. Di dalam kabin, Rina duduk dekat jendela, memandangi awan-awan yang bergulung seperti ombak. Ia menggenggam foto anaknya yang ia simpan di dompet. Perasaan lega dan takut saling bertarung di dalam dadanya. Sesampainya di bandara Phnom Penh, semuanya terasa aneh. Mereka tidak dibawa ke kantor atau apartemen seperti yang dijanjikan. Mereka langsung dimasukkan ke dalam mobil van yang kacanya tertutup rapat. Di dalam mobil, Maya mengumpulkan paspor mereka. "Sebentar aja, ya, nanti dikasih lagi," katanya. Tapi dari wajahnya, Rina bisa melihat sesuatu yang tidak beres. Mobil melaju masuk ke sebuah kawasan industri tua. Bangunan-bangunan besar berdiri seperti raksasa bisu. Di depan salah satu gedung yang sudah usang, mobil berhenti. Seorang pria besar berwajah kasar membuka pintu dan mengisyaratkan agar mereka turun. "Cepat, jalan," katanya dengan nada tegas. Maya hanya diam dan berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Saat pintu besi di belakang mereka tertutup, suara keras terdengar. Brak! Seketika itu, suasana berubah. Rina merasa seperti masuk ke penjara. Dinding yang kusam, lampu yang remang, dan penjaga bersenjata di setiap sudut. Seorang perempuan yang lebih tua, dengan wajah keras dan tatapan dingin, berdiri di depan mereka. "Selamat datang di tempat kerja kalian. Kalian akan bekerja, makan, tidur, dan hidup di sini. Siapa yang tidak patuh, dihukum. Tidak ada pulang, tidak ada keluar." Rina menelan ludah, hatinya gemetar. Ia baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap yang kelihatannya tak akan bisa ia lepaskan. Hari-hari pertama di tempat itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Rina dan 5 perempuan lainnya ditempatkan di satu ruangan sempit berukuran 6 kali 5 meter. Dindingnya lembab, tidak ada jendela,
hanya ventilasi kecil di atas pintu yang berkarat. Kasur busa tipis berjejer di lantai, tanpa spray, tanpa bantal. Bau pengap bercampur keringat dan ketakutan memenuhi udara. Setiap pagi, mereka dibangunkan pukul 5, bukan dengan suara alarm, tapi dengan teriakan penjaga dan dentuman tong besi dipukul. Tidak ada waktu untuk mandi. Mereka langsung digiring ke ruangan besar di lantai bawah, tempat belasan komputer berjajar. Di sana, mereka dilatih untuk melakukan pekerjaan yang katanya online customer service. Tapi bukan itu kenyataannya. Rina segera menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah menipu orang. Mereka diminta membuat akun palsu, menggoda target lewat media sosial, lalu membujuk mereka berinvestasi pada situs judi dan kripto ilegal. Semua skrip sudah disiapkan. Jika berhasil membawa korban, mereka dapat sedikit makanan tambahan. Jika tidak, hukuman menanti. Pada hari ketiga, seorang gadis muda bernama Winda menangis karena tidak mengerti cara menggunakan aplikasi. Seorang penjaga menariknya keluar ruangan. Tak lama kemudian, terdengar suara pukulan. Winda kembali dengan mata lebam dan mulut berdarah. Sejak itu, tak ada yang berani bicara saat bekerja. Rina berusaha bertahan. Ia mengikuti semua perintah, tapi diam-diam mencatat setiap wajah penjaga, jalur kabel CCTV, arah angin dari ventilasi. Ia tahu satu-satunya cara keluar dari neraka ini adalah dengan berpikir. Setiap malam, ia pura-pura tidur lebih awal agar bisa memperhatikan suara langkah penjaga yang berpatroli. Ia juga mulai dekat dengan Lina, perempuan asal Surabaya yang tidur di sebelahnya. Usianya tak jauh dari Rina, tapi sorot matanya menunjukkan ia sudah terlalu sering dikhianati hidup. Lina mengaku sudah 3 bulan di tempat itu. Ia pernah mencoba kabur sekali, tapi gagal. Salah satu temannya yang ikut kabur menghilang dan tidak pernah kembali. Mereka buang ke sungai, bisik Lina suatu malam. Lina hanya bisa menahan napas. Ia tak bisa membayangkan tubuhnya membusuk di sungai asing, jauh dari tanah kelahirannya. Namun, semakin hari, semakin kuat pula tekad Rina. Ia tidak bisa mati di sini. Ia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh tanpa ibu. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus keluar, apapun caranya. Pada minggu kedua, Rina mendapat kesempatan pertama. Saat diperintahkan bersih-bersih ruang komputer, ia menemukan panel listrik terbuka. Di balik kabel, ada jalur kecil yang menuju ke ruang genset. Dari situ, ada pintu belakang yang tampaknya jarang digunakan. Tapi pintu itu terkunci. Rina tahu ia butuh alat dan waktu. Ia menyampaikan rencananya diam-diam kepada Lina. Awalnya Lina menolak, takut. Tapi akhirnya luluh. Aku bantu. Tapi kalau gagal, jangan sebut namaku, katanya pelan. Malam harinya, Lina mencuri obeng kecil dari laci salah satu meja kerja. Ia menyelipkannya ke dalam sandal Lina. Mereka tahu itu belum cukup, tapi ini adalah awal. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden besar terjadi. Salah satu pekerja pria mencoba memberontak dan memukul penjaga dengan kursi. Ia berhasil melumpuhkan satu orang, tapi akhirnya ditembak di tempat. Tubuhnya diseret seperti bangkai ke lorong belakang. Setelah kejadian itu, penjagaan diperketat, kamera pengawas ditambah, jadwal makan diperpendek. Semua menjadi lebih brutal. Namun, bagi Rina, insiden itu justru menguatkan tekannya. Ia tahu bahwa hidupnya di ujung tanduk, cepat atau lambat, ia harus bertindak, dan ia memilih untuk cepat. Malam demi malam, ia dan Lina menyusun peta pikiran, kapan waktu yang tepat, jalur mana yang bisa digunakan, dan siapa yang bisa mereka percayai. Satu orang teknisi muda, asal lokal, tampaknya punya simpati. Ia sering menghindari pandangan saat melihat mereka disiksa. Rina berusaha mendekatinya secara halus, mencoba menjalin kepercayaan. Suatu hari, lelaki itu meninggalkan kartu SIM kecil di meja. Tak ada kata, hanya tatapan cepat. Rina menangkap maksudnya. Hari pelarian sudah semakin dekat, dan waktu mereka semakin sedikit. Malam itu, suasana di dalam barak pekerja lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada obrolan, tidak ada bisik-bisik harapan, hanya suara kipas tua yang menderu dan desahan napas kelelahan. Tapi di salah satu sudut ruangan, Rina tidak bisa tidur, matanya menatap langit-langit gelap. Tubuhnya bergetar oleh kecemasan dan adrenalin yang mulai memuncak. Kartu SIM yang ia sembunyikan di dalam bantalan kasur sudah tersambung ke ponsel rusak yang ia sembunyikan di bawah lantai papan. Sinyalnya lemah, tapi cukup untuk satu pesan. Dengan tangan gemetar, ia menulis pesan dalam bahasa Indonesia. Nama saya Rina, saya warga Indonesia. Disekap di Phnom Penh, dipaksa kerja. Tolong bantu, ini koordinatnya. Ia menekan tombol kiri, lalu menarik napas panjang.
Tidak ada jaminan pesan itu sampai, tidak ada jaminan siapa yang akan membacanya. Tapi itu satu-satunya harapan yang ia miliki saat ini. Beberapa menit kemudian, ponsel mati, baterai habis. Ia mencabut SIM dan kembali menyembunyikannya. Semua harus terlihat seperti biasa esok pagi. Pagi berikutnya, Rina berusaha bersikap normal, tapi hatinya berdegup tidak karuan. Saat ia bertemu dengan teknisi muda yang telah memberinya SIM, mereka hanya saling bertatapan sekilas. Tidak ada kata-kata, tapi cukup untuk menyampaikan rasa terima kasih. Namun, siang itu, sesuatu terjadi. Salah satu penjaga menemukan jejak sinyal ponsel tak dikenal. Mereka mengamuk. Satu persatu pekerja diinterogasi, ruangan diperiksa, barang-barang dibongkar, bahkan lantai diangkat. Saat para penjaga mulai menuju sisi tempat Rina tidur, hatinya hampir berhenti berdetak. Tapi entah bagaimana, mereka berbelok arah dan fokus pada pekerja pria di sebelah ruangan. Seseorang mengadu, entah siapa, pria itu dipukuli sampai tak sadarkan diri. Darah membasahi lantai. Malam harinya, Rina dan Lina berbicara pelan-pelan di bawah selimut. Kita harus segera kabur. Kalau pesan itu terbaca, mereka akan datang. Tapi kalau tidak, kita harus keluar sendiri, kata Rina dengan suara serak. Lina hanya mengangguk, wajahnya tegang. Kapan? Tanya Lina. Rina menatap langit-langit, mencoba mengatur napas. Lusa malam, pas jaga malam diganti. Aku sudah hafal rotasinya. Kita turun lewat jalur ventilasi belakang, lalu lari ke parit dan menyusuri dinding barat. Kalau ketahuan, jangan pikirkan, yang penting keluar dulu. 2 hari kemudian, semuanya berjalan seperti direncanakan. Saat malam tiba, mereka pura-pura tidur lebih awal. Pukul 2 dini hari, mereka bergerak dengan hati-hati. Mereka membuka papan lantai tempat Rina menyembunyikan alat obeng kecil. Butuh waktu 15 menit untuk membuka skrup ventilasi besi, tapi akhirnya mereka berhasil. Tubuh mereka masuk ke dalam lorong sempit yang pengap, debu tebal menempel di wajah dan pakaian. Setiap gerakan terasa seperti ribuan jarum menyayat kulit, tapi mereka terus merayap, perlahan tapi pasti. Tiba di ujung lorong, hanya tinggal satu lapisan besi yang menghalangi mereka dari luar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas penjaga. Jantung mereka hampir copot. Mereka membeku, tidak berani bergerak. Hanya suara napas yang tertahan dalam kegelapan. Langkah itu berhenti, lalu terdengar suara merokok. Cukup lama. Lina menahan tangis, ia takut, sangat takut. Tapi Rina menggenggam tangannya, dalam gelap, memberi kekuatan. Akhirnya, suara itu menjauh. Rina memutar obeng perlahan, membuka baut terakhir. Udara luar menyambut mereka dengan bau lumpur dan kebebasan. Tanpa pikir panjang, mereka meluncur keluar. Jatuh ke parit yang dingin dan kotor. Mereka berlari tanpa menoleh, tanpa alas kaki, melewati gang sempit, pasar malam yang mulai sepi, dan kendaraan yang melaju cepat. Mereka tidak tahu kemana arah pasti, tapi mereka tahu satu hal, mereka tidak akan kembali. Namun, nasib berkata lain. Di tikungan sebuah gang, langkah Lina terhenti. Wajahnya pucat. Sebuah motor berhenti mendadak. Di atasnya, 2 pria yang sangat Rina kenal. Penjaga dari tempat penyekapan. Salah satu dari mereka menarik pistol, dan segalanya menjadi gelap. Suara tembakan memecah keheningan malam. Semua terasa melambat bagi Rina. Ia melihat Lina jatuh lebih dulu, tubuhnya terhempas ke tanah. Mata terbuka lebar dalam ketakutan. Rina menjerit tanpa suara, melompat mundur, lalu berlari menyusuri gang lain tanpa melihat ke belakang. Langkahnya terpincang, kakinya berdarah karena pecahan kaca di jalan. Nafasnya putus-putus, tapi ia tahu jika berhenti 1 detik saja, hidupnya berakhir. Peluru kembali melesat, kali ini menghantam dinding tepat di samping kepalanya. Pecahan semen menyambar wajahnya, ia hampir terjatuh, tapi terus berlari, menabrak tong sampah, merangkak di antara tumpukan kardus, dan menyelinap ke celah sempit antara 2 ruko. Di sana, ia menahan napas. Suara langkah kaki mengejarnya. Mereka memanggil, berteriak dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Satu suara terdengar jelas. Kalau kau ketangkap, kau mati. Air mata Rina mengalir, tapi ia tidak berani menangis. Ia tidak boleh membuat suara sekecil apapun. Tubuhnya menempel di dinding beton. Napas ditahan. Hati berdoa lirih dalam keheningan. Allah, tolong aku. Langkah kaki mendekat, lalu menjauh.
10 menit kemudian, semuanya sunyi. Tapi rasa takut masih mencengkram. Rina keluar perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menyusuri jalan belakang dengan merangkak, lalu berdiri ketika yakin sudah cukup jauh dari kejaran. Ia melihat warung kopi tua di ujung jalan. Lampunya masih menyala. Seorang lelaki tua sedang menyapu di depan. Dengan sisa tenaganya, Rina berjalan tertatih ke sana. "Tolong," suaranya serak, "saya butuh bantuan." Lelaki tua itu menatapnya dengan mata terkejut. Rina menjatuhkan diri di tanah. Darah mengalir dari kakinya, wajah penuh luka, napas nyaris habis. Ia menyerahkan potongan kertas dengan tulisan Ambesi Indonesia yang ia tulis diam-diam sejak awal direncanakan kabur. Lelaki itu mengangguk. Ia berbicara cepat pada anak muda yang muncul dari dalam warung. Dalam waktu singkat, Rina dibawa masuk, diberi air, dibersihkan luka-lukanya, lalu disembunyikan di balik rak gudang. Beberapa menit kemudian, suara motor lewat. 2 orang asing yang sama melintas, menanyakan sesuatu. Tapi pemilik warung berpura-pura tak mengerti. Mereka pergi. Dari balik tumpukan kardus, Rina hanya bisa menatap gelap dengan tubuh gemetar. Ia tidak tahu apakah Lina selamat. Ia bahkan tidak tahu apakah bisa selamat malam ini. 1 jam kemudian, anak muda yang tadi datang kembali. Ia memberitahu bahwa pihak kedutaan Indonesia sudah dihubungi. Tapi Rina belum bisa langsung dibawa keluar. Tempat itu rawan. Mereka harus menunggu waktu yang tepat. Rina hanya bisa menunggu. Dalam diam, dalam luka, dalam ketakutan. Dan di dalam dirinya, mulai tumbuh 2 hal yang bertolak belakang, harapan dan trauma. Malam berganti pagi. Suara azan dari masjid kecil di ujung blok terdengar pelan. Rina menatap ke arah suara itu. Matanya berkaca-kaca. Ia masih hidup. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya, ia belum tahu. Yang ia tahu, ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Pagi itu, udara di sana masih dingin, diselimuti kabut tipis. Di dalam ruang kecil di belakang warung kopi tua itu, Rina duduk bersandar di dinding kayu yang sudah lapuk. Tubuhnya masih lemah, luka di kakinya mulai mengering, tapi rasa nyeri tetap menusuk seperti pisau tumpul. Ia belum tidur sejak semalam. Hatinya masih gelisah memikirkan nasib Lina. Ia tidak tahu apakah temannya itu masih hidup atau sudah menjadi bagian dari korban yang tak pernah ditemukan. Tapi ia tak bisa berhenti berdoa, berharap Allah masih menyelamatkan satu-satunya orang yang mau mempercayainya dalam neraka itu. Dari celah pintu gudang, ia mendengar suara lelaki tua pemilik warung berbicara dengan seseorang. Suaranya terdengar lebih serius pagi itu. "Dia di sini, perempuan Indonesia, luka-luka, perlu dijemput cepat. Kami tak bisa lama-lama sembunyikan. Ada yang mencarinya tadi malam." Beberapa menit kemudian, pintu dibuka perlahan. Lelaki tua itu masuk, diikuti 2 orang asing berbaju rapi, membawa tas dan alat komunikasi kecil. "Kami dari kedutaan. Kamu Rina?" "Ya," tanya salah satu dari mereka dalam bahasa Indonesia. Rina hanya mengangguk, air matanya langsung mengalir deras, tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia hanya terisak pelan, seperti anak kecil yang baru menemukan jalan pulang setelah hilang terlalu lama. "Tenang, kamu selamat sekarang. Kami akan bawa kamu ke tempat aman." Perjalanan menuju tempat perlindungan tidak mudah. Mereka harus berpindah kendaraan 2 kali, melewati jalur belakang kota, dan menghindari pos pemeriksaan. Sindikat itu tidak main-main. Mereka punya jaringan luas, termasuk orang dalam yang bisa mencium keberadaan Rina jika tidak hati-hati. Setibanya di tempat aman sebuah rumah perlindungan yang dijaga ketat, Rina langsung diperiksa medis. Tubuhnya kekurangan nutrisi, ada luka dalam di kakinya yang hampir infeksi, dan tekanan darahnya rendah. Namun luka fisik bukan yang paling parah. Di malam pertama di rumah perlindungan, Rina mimpi buruk. Ia menjerit, tubuhnya gemetar. Ia melihat kembali wajah Lina saat ditembak. Ia mendengar kembali teriakan penjaga, rasa takut, dan suara tembakan yang terus membayang. Petugas perlindungan mendampingi Rina dengan sabar. Mereka memberinya waktu untuk bercerita. Perlahan-lahan, ia mulai membuka diri. Ia menceritakan semuanya dari janji manis Deden, keberangkatan ke Kamboja, hingga kejahatan sindikat yang memperdagangkan manusia dalam sistem digital modern. Informasi dari Rina menjadi kunci. Beberapa hari kemudian, tim dari Interpol dan pihak berwenang Kamboja melakukan penggerebekan besar di kompleks tempat Rina pernah ditahan.
beberapa korban berhasil dibebaskan. Namun, sebagian lainnya sudah dipindahkan entah kemana. Rina dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ia ditemani penerjemah dan perwakilan kedutaan. Setelah sidang tertutup itu, Rina kembali ke rumah perlindungan. Di sana, ia mendapat kejutan. Seorang perempuan dengan kepala diperban ringan duduk di kursi roda, memandangnya dengan tatapan sendu. Rina terdiam. Dunia terasa berhenti sejenak. "Lina," bisiknya. Lina tersenyum tipis, menahan tangis. "Aku kira kamu mati." Suara Rina tercekat. "Aku juga kira kamu ditangkap. Tapi, mereka pikir aku sudah mati, jadi tubuhku dibuang ke parit. Tapi warga nemuin aku," ucap Lina lirih. Mereka berdua berpelukan erat. Tangisan mereka pecah, bukan hanya karena luka dan kehilangan, tapi karena perasaan bahwa keajaiban itu benar-benar nyata. Mereka masih hidup, dan mereka tidak akan diam. Dalam hari-hari berikutnya, Rina dan Lina bekerja sama dengan pihak kedutaan dan organisasi anti perdagangan manusia. Mereka membantu mengidentifikasi pelaku lain, termasuk Maya dan Deden. Nama-nama itu akhirnya muncul dalam daftar pencarian internasional. Sementara itu, di kampung halaman Rina, ibunya yang renta menerima surat dari kedutaan, lengkap dengan tiket pesawat dan jaminan pemulangan. Warga desa berkumpul saat Rina kembali dengan luka di tubuh, tapi kepala tegak. Anaknya berlari memeluknya di bandara. "Ma," suara anak itu memecah kerumunan. Rina berlutut, memeluk buah hatinya sekuat tenaga. Air mata mereka bercampur. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan momen itu. Ia pulang, tapi kisahnya belum selesai. 2 bulan setelah kepulangannya ke Indonesia, Rina berdiri di depan layar besar di dalam aula Kementerian Luar Negeri. Kamera media nasional menyorot wajahnya. Ia mengenakan baju putih sederhana dan kerudung abu-abu. Luka di wajahnya sudah memudar, tapi matanya tetap menyimpan nyala yang dalam nyala seseorang yang telah melihat neraka dan kembali hidup. Hari itu, Rina diundang sebagai saksi utama dalam konferensi pers besar terkait kasus perdagangan manusia lintas negara. Ia bukan hanya korban, ia kini menjadi suara bagi puluhan perempuan lain yang belum bisa pulang. Di hadapannya duduk para pejabat tinggi, perwakilan LSM, dan wartawan dari berbagai negara. Dengan suara tenang tapi tegas, ia mulai bercerita, "Saya Rina, saya ibu 1 anak, dan saya pernah menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja." Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, tentang bagaimana ia ditipu oleh seseorang yang ia percaya, tentang kerja paksa yang ia jalani, tentang Lina yang hampir mati, tentang rasa putus asa, dan tentang harapan yang muncul dari tengah gelap. Setelah ia berbicara, ruangan hening. Beberapa hadirin meneteskan air mata, tapi bukan karena iba melainkan karena kekaguman dan rasa hormat. Sementara itu, proses hukum terhadap sindikat yang menjerat Rina terus berjalan. Dengan kerja sama dari kepolisian internasional dan pemerintah Kamboja, Maya dan Deden berhasil ditangkap di Thailand saat mencoba merekrut korban baru. Wajah mereka terpampang di berbagai media sebagai pelaku utama jaringan TPPO lintas Asia Tenggara. Rina diundang ke persidangan mereka melalui koneksi video dari Jakarta. Saat melihat wajah Deden muncul di layar, sesuatu dalam dirinya gemetar. Dulu, pria itu adalah sosok yang ia percayai, tapi hari ini, ia hanyalah pecundang yang berdiri di balik jeruji, menunduk, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Hakim membacakan putusan. Deden dan Maya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Rina menunduk pelan, bukan karena puas, tapi karena lega. Akhirnya, keadilan datang meski lewat luka panjang yang nyaris mematikan jiwanya. Setelah semua proses itu selesai, Rina memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Ia bergabung dengan sebuah lembaga perlindungan korban perdagangan manusia. Ia mulai membantu para perempuan lain yang baru pulang dari luar negeri penuh trauma, kehilangan, dan rasa malu yang dalam. Ia tidak lagi takut bersuara. Ia mengisi seminar, menjadi narasumber di televisi, bahkan menulis buku. Namanya kini dikenal bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Di satu malam, saat hujan deras turun, Rina duduk di ruang tamu kecil kontrakannya. Anaknya tidur di kamarnya setelah membacakan doa. Di samping Rina ada Lina, yang kini tinggal bersamanya dan membantu di lembaga sosial itu. Lina menatap keluar jendela. "Kamu pernah nyangka kita bisa sampai di titik ini?" Rina tersenyum tipis. "Enggak, tapi Allah nggak tidur,"
Lin, mereka terdiam sejenak mendengar suara hujan di luar. Rina mengambil Al-Quran kecil dari rak dan membacakan satu ayat yang sangat berarti baginya sejak semua ini terjadi. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Lina mengangguk pelan, mata mereka berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Rina menatap kamera kecil di ponselnya. Ia sedang menyiapkan konten video baru, menyampaikan pesan pada ribuan orang yang selama ini mengikuti kisahnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kisahku dari awal sampai akhir. Jika cerita ini memberi kalian semangat, harapan, atau pelajaran, tolong like, komentar, dan subscribe. Karena semakin banyak yang tahu, semakin sedikit yang menjadi korban. Ia tersenyum, bukan untuk pencitraan, tapi karena akhirnya hidup memberinya kesempatan kedua, dan ia memilih untuk menggunakannya sebaik mungkin. Kalau kalian suka dengan cerita ini, silahkan like, komen, dan subrek. Kalau tidak suka, ya harus suka.